Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Ya, kali ini Soma Channel akan bercerita tentang sejarah Soko Tatal Masjid Demak. Oke teman-teman, siapa yang pernah berziarah ke Wali Allah Sunan Kalijogo Demak pasti akan melewati Masjid Agung Demak yang ada di dekat alun-alun kota Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang termasuk salah satu kerajaan yang meninggalkan beberapa peninggalan yang masih ada sampai saat ini. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih ada dan menunjukkan bahwa kerajaan Demak juga pernah mengalami masa jaya tentunya adalah Masjid Demak. Masjid Demak menurut sejarah kerajaan Demak dibangun pada masa awal berdirinya kerajaan Demak. Di dalam Masjid Demak sendiri menyimpan banyak keunikan yang bahkan sampai saat ini masih menjadi daya tarik yang luar biasa. Salah satu yang menjadi daya tarik tentu saja adalah keberadaan Soko Tatalnya. Soko Tatal sendiri adalah salah satu soko dari 4 soko guru sebagai penopang bangunan utama Masjid Demak. Soko adalah bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia adalah tiang, sedangkan tatal adalah potongan lembaran kecil dari sisa-sisa kayu. Soko Tatal termasuk salah satu bagian dari Masjid Agung Demak yang selalu menjadi perhatian para wisatawan ketika berkunjung ke Masjid Demak. Lalu, seperti apa sejarah Soko Tatal atau misteri di balik pembuatan Soko Tatal ini? Perhatikan ulasan di bawah ini sehingga jelas bagaimana misteri di balik pembuatan Soko Tatal ini. Soko Tatal adalah sebuah tiang yang terbuat dari potongan kecil sisa kayu yang dibuat untuk tiang penyangga. Nah, Soko Tatal tersebut memang benar-benar terbuat dari potongan kayu kecil sampai terbentuk menjadi tiang dengan diameter 70 cm. Yang semakin membuat Soko Tatal itu menarik tentu adalah kisah di balik pembuatan Soko Tatal itu sendiri. Menurut cerita rakyat yang beredar, entah itu benar atau tidak, Soko Tatal tersebut yang membuat adalah beliau Kanjeng Sunan Kalijogo dengan daya liwihnya, dengan ilmunya. Dikisahkan bahwa pembangunan Masjid Demak pada saat itu berlangsung dengan lancar. Masing-masing wali dari Wali Songo menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Beberapa wali membawa 4 tiang besar. Wali tersebut yaitu Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Purwogondo, Sunan Gunung Jati, Pangeran Palembang, dan Syekh Siti Jenar. Kanjeng Sunan Kalijogo yang membawa sendiri 3 buah tiang. Jumlah total keseluruhan tiang adalah 83 tiang dan masih kurang 1 tiang lagi. Dan ketika pendirian Masjid Demak tinggal 1 hari lagi, ternyata tiang untuk Soko Guru yang seharusnya 4 ternyata masih kurang 1 tiang. Dan ketika pendirian Masjid Demak tinggal 1 hari lagi, ternyata tiang untuk Soko Guru yang seharusnya 4 ternyata masih kurang 1 tiang. Kemudian Sunan Bonang pun menanyakan kepada Sunan Kalijogo tentang tiang yang masih kurang 1 tersebut. Sunan Kalijogo pun kemudian menyanggupinya untuk menyelesaikan 1 tiang yang belum terselesaikan tersebut. Malam-malam yang sunyi sambil menunggu orang menggapak kulit bagian luar, Sunan Kalijogo menyusun dan melekatkan bagian-bagian potongan kayu dengan lem damar, kemenyan, dan belendok.
lantas dibalut. Nah, dalam waktu semalam tersebut, Sunan Kalijogo berhasil menyelesaikan tugasnya membuat tiang Saka Guru yang beliau buat dari tatal. Tiang dari tatal tersebut menyimpan banyak makna. Selain menyimpulkan kesaktian dari Sunan Kalijogo, jika dilihat dari dimensi kesaktian spiritual, juga menggambarkan kreativitas dari sang Sunan yang memang dikenal memiliki cita rasa seni yang sangat dalam. Selain itu, ada juga yang menafsiri bahwa Saka Tatal tersebut memiliki makna akan persatuan umat Islam dan kerukunan antar umat beragama. Dengan beragam kisah yang beredar terkait Saka Tatal tersebut, lantas banyak pertanyaan terkait kebenaran kisah tersebut. Sebagai pembanding saja, ada ulasan sejarah Saka Tatal dari Handinoto dan Samuel Hartono, yaitu seorang peneliti sejarah. Menurut kedua peneliti tersebut, Raden Batah yang merupakan Raja Demak pertama, banyak sumber sejarah kerajaan Demak yang menyebutnya sebagai Panembahan Jimbun atau Pangeran Jimbun. Beliau adalah seorang Cina Muslim, sedangkan dalam bahasa Cina, Jimbun memiliki arti seorang yang kuat. Pendapat Handinoto ini juga disepakati oleh peneliti lainnya seperti Denis Lombat, Sumanto Al-Qurtubi, Haji de Graaf, serta Budiman. Menurut peneliti lain yaitu Graaf, pembuatan Masjid Demak pada saat itu tidak selesai-selesai karena luasnya atap masjid. Hal ini disinyalir karena penduduk setempat masih belum terbiasa membuat bangunan yang konstruksinya terbuat dari kayu yang begitu besar. Sehingga kemudian Raden Batah mendatangkan orang Cina yang memiliki keahlian membuat kapal dari pelabuhan Semarang. Nah, salah satu teknik yang orang Cina lakukan untuk menyelesaikan bangunan Masjid Demak ini adalah dengan membuat tiang dari tatal. Nah, itulah alasan mengapa konstruksi tiang tatal di Masjid Demak tersebut sangat mirip dengan teknik penyambungan kayu pada tiang-tiang kapal Chung Cina. Bahan-bahan yang digunakan pun kata Handinoto ada kesamaan dengan bahan yang digunakan pada kelenteng Talang di Cirebon. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi sejarah terkait sejarah Saka Tatal Masjid Demak yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga sedikit informasi mengenai sejarah tokoh tatal Masjid Demak di atas bisa menambah pengetahuan kita semua mengenai sejarah Masjid Demak. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.